Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya di dalam amalan kita. Seorang dai yang tidak ikhlas, pertama, Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam dakwahnya. Yang kedua, ya, dia tidak akan berani menyampaikan kebenaran. Coba Pak, orang kalau dakwahnya itu mengharapkan masa, akhirnya dia tidak berani untuk mengucapkan kebenaran. Ya. Lihat saja yang ada di televisi, terkadang ya kita lihat tidak berani untuk mengatakan ini hak, ini batil, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Kenapa? Karena tujuannya mengharapkan masa, mengeruk masa, mengeruk keuntungan dunia. Ya, maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, sekali lagi kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas, ilmunya tidak bermanfaat. Banyak Pak, lulusan Madinah itu banyak loh Pak. Madinah itu menerima murid semenjak tahun 70-an. Mana lulusan tak terdengar, sedikit yang terdengar. Ada lulusan Madinah pulang dari Madinah bikin bank. Rupanya selama dia di kota Madinah, gajinya setiap bulannya dikumpulin aja duitnya tuh Pak. Kalau mahasiswa Madinah kan tiap bulan digaji. Tanya aja yang sekolah di Madinah. Lumayan kan dikumpulin. Pulang ke Indonesia bikin bank. Bukan bank syariat, bank konvensional riba. Lulusan Madinah. La ilaha illallah. Ya. Kok bisa begitu Pak? Barangkali niatnya dia waktu menuntut ilmu dulu bukan karena Allah, tapi mengharapkan kehidupan dunia. Kita hanya berkata alhamdulillahilladzi afani mimma talahu bih afaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang telah menimpa dia. Saya punya teman sekelas. Ya, dulu saya sama dia itu berlomba-lomba dalam belajar. Dan dia selalu menang. Nilainya selalu tinggi, saya kalah terus. Ya, terus sampai kuliah hadis, sampai lulus, qadarullah di akhir-akhir dia goncang, entah apa yang menimpa dia. Malas belajar, kerjaannya main game, sering bolos. Setelah selesai lulus, pulang ke Indonesia, hilang, ditelan bumi entah kemana. Saya cari-cari kabarnya, sekarang dia sudah merokok, sudah isbal, ya, sudah jauh dari dulu dia. Yang saya kenal, masya Allah, semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, saya masih diselamatkan, kata saya. Kenapa Pak? Terkadang bisa jadi keikhlasannya kurang. Mungkin dia mencari sesuatu yang diinginkan ternyata tidak berhasil. Dia tidak mendapatkannya apa yang diinginkan tersebut, sehingga akhirnya dia futur di tengah jalan. Ini yang kita khawatirkan Pak. Tahun 2001 saya dikirim ke Banjarmasin di Banjarbaru untuk berdakwah 2 minggu lamanya. Di sebuah pesantren, di situ kesyirikannya kuat. Kemudian saya ngobrol dengan seseorang, dia bilang, "Ya Pak Ustadz lulusan Madinah ya?" "Saya punya Ustadz lulusan Madinah juga." "Oh ya? Wah, saya senang sekali ya saya dengar. Ada sama-sama lulusan Madinah." "Tahun berapa beliau lulus?" "Tahun 80." Masya Allah, tahun 80 ketemu para ulama besar ini. Ya, Syekh bin Baz masih ada, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Ibrahim masih ada. Saya tanya ke dia, "Guru kamu ngajar apa?" "Tarikat." "Hah?" Saya setengah tidak percaya. "Tarikat?" kata saya.
Tarikat apa? Naqsyabandiyah. La ilaha illallah, kata saya. Setahu saya dulu belajar, gak pernah belajar tarikat, Pak. Di Madinah gak pernah diajarkan, bahkan di Madinah dijelaskan tentang kesesatan tasawuf dan tarikat. Tapi kok pulang jadi begini ya? Makanya saya minta teleponnya, saya telepon dia. Assalamualaikum Ustaz, gimana, gini. Boleh nggak saya mau ke rumah Ustaz? Kebetulan saya bawa syekh dari Riyadh. Rupanya dia lari, Pak. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Lalu mana ilmu yang selama ini dia pelajari di kota Madinah? Lalu pulang-pulang malah mengajarkan sesuatu yang bertabrakan. Dia buang kitab tauhidnya. Dia buang kitab-kitab para ulama yang terdahulu yang mengajarkan tentang madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin karena ketidakikhlasan. Makanya subhanallah Pak, ketidakikhlasan itu sering kali menyebabkan seseorang itu tidak bisa istiqomah di atas jalan yang hak. Kita mohon kepada Allah, ya Allahumma ja'al a'malana kullaha khalisah. Ya Allah, jadikan amalan kami ini semuanya ikhlas mengharapkan wajah Engkau. Ya, barangkali ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan enggak nih? Manakah yang harus didahulukan? Mengganti puasa wajib atau puasa Syawal? Bolehkah menggabungkan niat keduanya? Pertama Pak, menggabungkan niat yang wajib dengan yang sunnah itu tidak boleh. Dengan ijma' para ulama yang saya ketahui. Kenapa? Karena beda tingkatannya. Ini wajib, ini sunnah. Para ulama ketika menyebutkan tentang bolehnya menggabungkan dua niat, dan ini pendapat jumhur, itu pun mensyaratkan amal tersebut hukumnya setara, sama-sama sunnah. Adapun kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Nah sekarang mana yang kita dahulukan? Puasa wajib qadha ataukah puasa sunnah? Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah memanggil seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Al-Mu'alla yang sedang sholat sunnah. Ya Sa'id, rupanya Sa'id bin Mu'alla tidak menyahut panggilan Rasulullah dan tetap sholat. Setelah selesai sholat, Sa'id pun menghadap kepada Rasulullah dan berkata, labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Maka Rasulullah menegur dan bersabda, ma mana'aka an tujibani? Apa yang membuat kamu tadi tidak menyahut panggilanku? Apa kata Sa'id? Ya Rasulullah, ini kuntu fi shalah. Hai Rasulullah, tadi aku sedang sholat, hai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata apa? Alam yaqulillahu azza wa jalla, bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum? Hai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila keduanya memanggil kamu untuk apa yang bisa menghidupkan diri kamu. Lihat, Rasulullah tidak memberikan udzur kepada Sa'id yang sedang sholat. Kenapa? Karena menyahut panggilan Rasulullah punya wajib, sedangkan sholatnya dia sholat sunnah. Seharusnya Sa'id tetap mendahulukan yang wajib. Hadis ini sahih di kalangan Muslim. Sehingga diambil faidah dari hadis ini oleh para ulama, kalau begitu yang wajib dahulukan daripada yang sunnah. Ya. Puasa qadha utang enggak, Pak? Utang. Kalau antum punya utang sama orang, terus antum sibuk beli kulkas, beli motor, ya. Kita bilang, Pak, utang dulu dong, bayar. Masa utang gak dibayar, sibuk beli kulkas, beli motor? Sama seperti itu Pak. Sibuk kita puasa Syawal, utangnya belum dibayar-bayar. Iya. Utang dulu dong. Setelah utang baru puasa Syawal. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin untuk mengatakan bahwa
ya puasa qadha dulu, itu hadis. Man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal. Siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa Syawal 6 hari, maka seakan-akan ia puasa setahun penuh. Kata Syekh Utsaimin, kata-kata siapa yang telah puasa Ramadan artinya sempurna. Maka kalau dia masih punya hutang berarti belum dikatakan telah puasa Ramadan. Berarti kata Syekh Utsaimin ini menunjukkan bahwa ya Rasulullah mengatakan siapa yang telah puasa Ramadan kemudian, kata kemudian itu apa? Kemudian itu setelah itu. Berarti itu menunjukkan kata Syekh Utsaimin puasa Ramadan dulu dong bayar. Baru setelah itu apa? Ustaz, saya sakit selama 29 hari. Saya mau qadha dulu Syawalnya kapan kalau gitu? Nggak dapat dong. Ya. Nah, di sini terjadi khilaf para ulama. Kalau ternyata waktunya mepet, apakah boleh Syawal dulu atau tidak? Sebagian mengatakan boleh Syawal dulu. Kenapa? Karena waktunya mepet, sedangkan qadha itu waktunya panjang. Sedangkan yang waktunya mepet lebih dahulukan daripada waktunya panjang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tetap qadha dulu. Adapun Syawal bisa dilaksanakan di bulan lain. Loh kok bukannya buat puasa Syawal? Jadi bukan puasa Syawal dong namanya. Kata mereka, ya, sebagian ulama mengatakan, coba antum lihat alasan kenapa Rasulullah menganjurkan kita puasa 6 hari Syawal. Supaya mendapatkan pahala setahun penuh. Kenapa kok setahun? Sebulan 30 hari. 30 tambah 6 berapa? 36. Sedangkan satu harinya ditulis 10. Berarti 10 kali 36 berapa? 360. Berarti sama dengan jumlah hari-hari tahun Hijriah. Kalau begitu, kalau ternyata niatnya untuk mendapatkan ini, bukankah bisa dilaksanakan di bulan lain? Sehingga mereka mengatakan boleh diqadha di bulan lain. Sebagian mengatakan tidak bisa, itu kekhususan Syawal. Ya, ini terjadi khilaf para ulama tentang masalah ini. Kalau memang ternyata waktunya mepet banget ya fadhol, kalau anak memandang silahkan untuk Syawalan dulu, baru setelah itu kalau memang mepet banget keadaannya. Ya, Allah. Bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah tentang istri atau suami yang membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain? Ini kurang ajar, Kak. Gak punya adab. Masa suaminya dibandingkan sama laki-laki lain, atau istrinya dibandingkan sama perempuan lain? Gak boleh. Ya, qanaah. Seorang suami harus belajar menerima kekurangan istri. Seorang istri pun harus belajar menerima kekurangan suami. Ini dibanding-bandingin tuh, perempuan lain begini-begini, kamu kok enggak? Ibu saya saja suka tahajud, kok kamu enggak tahajud? Kalau itu dalam sifatnya memberikan motivasi yang sifatnya amalan soleh, enggak masalah. Kalau itu memberikan motivasi. Tapi kalau sifatnya sifat pribadi, sifat fisik dan yang lainnya, lihat tuh perempuan di sana hidungnya mancung, kamu fesek. Wah. Ya. Jangan, Pak. Jangan bandingkan istrimu dengan laki-laki perempuan lain. Katakan, istriku, Allah menguji saya dengan kekurangan yang ada pada dirimu. Dan kamu pun menguji, ya, Allah pun menguji kamu dengan kekurangan yang ada pada diri saya. Ya. Maka kita sama-sama dapat pahala insya Allah kalau kita sabar menghadapi kekurangan masing-masing. Antum tahu tidak, Pak? Ada seorang perawi Khawarij namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini, Pak, tadinya ahlu sunnah 100%. Gara-gara dia jatuh cinta
sama seorang wanita yang cantik rupawan. Dia kejar wanita itu. Rupanya wanita ini pemikirannya Khawarij. Dan dia pemikirannya mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Apa yang terjadi? Imran pun berani menggadaikan keyakinan Ahlussunnahnya demi mendapatkan siapa? Wanita yang sangat cantik dan super cantik. Namun kekurangannya Imran, wajahnya buruk. Tapi si wanita ini mau menerima Imran dengan mahar ganti akibahnya. Baik. Lalu si wanita ini berkata kepada Imran, "Hai suamiku, Allah telah memberikan nikmat dan anugerah kepadamu dengan diberikan istri yang cantik. Dan engkau pun bersyukur. Dan Allah telah memberikan ujian kepadaku dengan diberikan suami yang wajahnya buruk. Dan aku bersabar. Kita dua-duanya dapat pahala." Ya. Saya tidak ingin melihat kepada keyakinan si istri ini, tapi si istri ini berkata begitu kepada suaminya, Pak. Allah uji saya dengan diberikan suami yang wajahnya buruk, dan saya berusaha untuk sabar. Dan kamu diberikan oleh Allah anugerah istri yang cantik seperti saya. Kamu bersyukur, maka kita berdua dapat pahala. Ya. Demikian pula antum dan kita punya istri. Istri antum manusia biasa, kita pun manusia biasa. Kalau antum melihat kekurangan pada istrimu, demikian pula istrimu akan melihat kekurangan pada diri kita. Jangan berharap kita ingin punya istri seperti Fatimah kalau kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Makanya ini Pak, ya, dalam rumah tangga kalau kita tidak seperti ini, pasti yang musibahnya Pak. Kalau ternyata keburukan pasangan kita itu yang selalu kita ingat aja. Padahal Allah mengatakan apa Pak? Fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an taqra'u fa in karihtumuhunna fa'asa an taqra'u syai'a wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Kalau kalian tidak menyukai mereka para istrimu, barangkali kalian tidak menyukai mereka sesuatu dan Allah jadikan pada istrimu kebaikan yang banyak. Apa maksudnya? Artinya, kalau kamu melihat pada istrimu ada kekurangan, barangkali di sana ada kebaikan yang banyak pada istrimu. Artinya kekurangan itu jangan kamu lihat, yang kamu lihat kebaikannya. Makanya kata Rasulullah apa? La yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Fa in kariha minha khuluqan. Kalau dia tidak suka kepada salah satu akhlaknya, radiya minha akhar. Dia masih suka akhlak yang lainnya. Jadi yang kita ingat itu akhlaknya yang kita sukai, bukan yang kita benci. Sebab kalau kita yang kita ingat yang kita tidak sukai saja, itu akan terjadi apa? Membanding-bandingkan. Antum kalau dibanding-bandingkan sama istri, sakit nggak hati antum? Sakit. Demikian pula istri pun kalau dibanding-bandingkan sama ibu mertua atau yang lain, sakit hatinya Pak. Ya, Allahu a'lam. Sudah cukup kan? Baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.